Bus rombongan keluarga yang akan menghadiri pesta pernikahan terjun ke sawah sedalam 15 meter di Desa Mudia, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. 2 penumpang tewas sementara puluhan lainnya luka-luka. Menurut penumpang yang selamat, bus yang berangkat dari Kabupaten Pasaman Barat menuju Lubuk Sikapang itu, beberapa kali sopir bus tidak dapat menghentikan laju kendaraannya. Kernet bus bahkan harus mengganjal ban agar bus tidak mundur saat ditanjakan. Saat melewati jalan sempit, turunan dan tikungan, pengemudi hilang kendali hingga bus keluar dari bahu jalan dan terjun ke sawah. Sebelum terjadinya laka tunggal, itu kendaraan itu sudah ada tanda-tanda, yaitu mendaki aja sudah susah dan perlu dibantu juga diganjal dengan balok. Dan juga 300 meter sebelum terjadinya laka tunggal, itu kendaraan itu tersebut sudah hilang kendali. Itu kendaraan itu langsung terjun ke sawah. Lebih kurang dalamnya ke bawah itu sekitar 15 meter. Seluruh korban luka termasuk sopir dan kernet bus dirawat di Puskesmas Simpati dan Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikapang. Beredar video amatir di masyarakat detik-detik ketika sebuah balon udara berukuran besar jatuh di sebuah kabel aliran listrik PLN di Desa Kepet, Kecamatan Dagangan, Madiun. Suara ledakan keras sempat terdengar saat balon tersebut mengenai kabel. Belum diketahui pasti suara ledakan berasal dari sisa petasan yang ada di balon udara ataukah karena gangguan di jaringan listrik PLN akibat tertimpa balon udara jumbo. Pihak petugas unit pelaksanaan transmisi PLN Madiun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat membenarkan adanya kejadian ini. Menurutnya, balon udara tersebut jatuh mengenai kabel listrik PLN beraliran 20 kV dan mengakibatkan listrik di wilayah Kecamatan Dagangan Madiun sempat padam. Balon udara ini berasal dari daerah selatan tapi di luar Madiun. Menaikkan balon udara jadi tradisi masyarakat setiap tahun. Meski telah dilarang karena berbahaya bagi banyak pihak, namun masih tetap ada warga yang nekat melakukannya. Masyarakat Desa Natumika, Kabupaten Toba, Sumatera Utara bentrok dengan karyawan sebuah perusahaan. Kedua pihak memperebutkan tanah adat yang sudah diwariskan warga sejak ratusan tahun lalu. Warga bersikeras mempertahankan tanah adat karena di lokasi ini terdapat sejumlah kuburan nenek moyang mereka. Warga bahkan menuduh perusahaan merusak kuburan dan kerangka nenek moyang yang mereka hormati. Akibat bentrok ini, 12 orang warga terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Kembali menikah dengan seorang janda tidak membuat seorang pria Parubaya di Pasangkayu, Sulawesi Barat bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya sesuai norma yang ada. Sebaliknya, ia tega memperkosa anak tirinya yang baru berusia 12 tahun berulang kali saat istri tidak ada di rumah. Pelaku beralasan lebih menyukai korban dibandingkan istrinya. Lalu bagaimana kasus ini bisa terungkap? Pemirsa, selain kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Bernadetta Ginting. Pemirsa, seorang bocah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung dilecehkan seorang pria saat sedang melaksanakan sholat di masjid. Ibu dari bocah tersebut berada di saf depan hingga tidak mengetahui peristiwa yang menimpa putrinya. Kamera pengawas merekam aksi seorang pria melecehkan bocah perempuan yang sedang menjalankan sholat berjamaah di sebuah masjid di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tidak hanya sekali, pria ini melecehkan bocah berulang kali.
Menurut polisi, sang bocah datang bersama ayah dan ibunya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun korban terlepas dari pengawasan orang tua karena keduanya sedang sholat berjamaah. Sang ibu yang terdekat dengan korban berada di saf depan. Ini merupakan pendatang yang kebetulan singgah ke masjid untuk sholat isya. Nah, disitulah pada saat suami korban di depan, istrinya di belakang, tersekat oleh tabir penyekat antara laki-laki dan perempuan. Nah, ibunya ini dengan anak-anaknya, anaknya ada perempuan, satunya masih kecil, semua pada masih di bawah umur. Nah, disitulah pelaku dari belakang langsung mencabuli anaknya korban ini. Polisi yang datang ke lokasi telah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dan berupaya menangkapnya. Seorang oknum guru ngaji di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, perbuatan bejat dilakukan pelaku di ruang pengurus masjid. Oknum guru mengaji di sebuah masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya pemirsa, perbuatan bejat ini dilakukan di dalam ruang marbot sebuah masjid. Menurut petugas keamanan masjid, pelaku sempat diamankan warga setelah menerima laporan dari keluarga korban. Pelaku kemudian diserahkan ke Mapolsek Setu untuk diperiksa polisi. Seorang pria paruh baya di Pasangkayu, Sulawesi Barat ditangkap polisi atas dugaan pemerkosaan anak tirinya yang baru berusia 12 tahun. Kasus kekerasan seksual dilakukan pelaku saat istri tidak ada di rumah. Sebelumnya pelaku merayu korban dengan sejumlah uang. Pria parubaya berinisial A ini digelandang anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ia berurusan dengan polisi setelah dilaporkan salah satu anaknya sendiri atas dugaan pemerkosaan salah satu anak tirinya. Kasat Reskrim Polres Pasangkayu AKP Pandu Arif Setiawan mengungkapkan, korban berusia 12 tahun diperkosa pelaku saat istrinya tidak ada di rumah. Sebelumnya pelaku merayu korban dengan uang Rp200.000. Kasus kekerasan seksual ini bukan sekali terjadi. Pelaku melampiaskan nafsunya setiap hari saat ibu kandung korban tidak ada di rumah. Karena tidak tahan dengan ulah ayahnya, korban kemudian curhat kepada kakak kandungnya. Akhirnya kakak korban melaporkan perilaku bejat ayah mereka ke polisi. Kepada polisi, pelaku berdalih lebih bernafsu melihat korban daripada istrinya sendiri. Menurut pengakuan pelaku, modusnya dia mengiming-imingi uang kepada korban ini, kemudian melakukan persetubuhan. Setelah menjadi tersangka, pelaku ditahan di Mapolres Pasangkayu, Sulawesi Barat dan diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pelaku sekaligus otak perampokan dan pemerkosaan ABG di Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Jatan Ras Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya menangkapnya saat bersembunyi di daerah Bintara, Bekasi. Assalamualaikum. Rangga Tiasa Putra, otak perampokan dan pemerkosaan ABG di Bekasi, tak berkutik saat polisi menggerebek lokasi persembunyiannya. Pemuda berusia 27 tahun ini diringkus di rumah kerabatnya di kawasan Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Rangga termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO atas kasus perampokan dan pemerkosaan anak di bawah umur. Rangga dibantu rekannya RP dan AH yang berhasil diringkus polisi terlebih dahulu. RP berperan sebagai joki dan mengawasi keadaan sekitar saat Rangga melancarkan aksinya. Sementara AH berperan sebagai penadah barang curian. Sebelumnya warga Bintara 1 Bekasi, Jawa Barat digegerkan aksi perampokan yang disertai pemerkosaan.
Korban yang berusia 15 tahun diperkosa saat main TikTok di ruang tamu rumahnya pada 15 Mei 2021 pukul 5 pagi. Ironisnya, saat kejadian sang ibu yang ada di dalam kamar tidak mengetahuinya. Setelah memperkosa korban, pelaku menggasak 2 ponsel yang ada di lokasi. Anak anggota DPRD Kota Bekasi akhirnya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pemerkosaan dan perdagangan anak di bawah umur. Namun polisi masih mengejar pelaku yang buron. Polres Metro Bekasi akhirnya menetapkan status tersangka kepada AT, pelaku pemerkosaan dan perdagangan anak di bawah umur. Namun polisi belum menangkap tersangka yang merupakan anak anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Penetapan status tersangka setelah polisi memeriksa orang tua korban dan pelaku serta mengumpulkan bukti percakapan. Sementara tersangka sudah 2 kali mangkir pemeriksaan, hingga kini polisi masih memburu tersangka. Ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan mulai tanggal 6 Mei kemarin, dan hari ini dinyatakan dinaikkan lagi pelaku sebagai tersangka. Sudah dilakukan 2 kali pemanggilan terhadap pelaku dan saat ini pelaku sudah melarikan diri. Petugas sedang melaksanakan pengejaran terhadap pelaku. Orang tua korban berharap proses hukum bisa berjalan lancar dan adil. Dari rekan-rekan media dan khayal ramai, saya coba kita buktikan hukum itu ada. Ikon pembuktian hukum di Kota Bekasi memang seperti tiang bendera ini, tegak berdiri, kita buktikan bahwa korban kini mendapatkan bimbingan dari KPAD Kota Bekasi dan Komnas Perlindungan Anak. Kasus dugaan persetubuhan dan perdagangan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh anak seorang anggota DPRD ini cukup menggegerkan publik. Pasalnya, selain diduga telah disetubuhi, korban yang masih berusia 15 tahun ini juga mendapat kekerasan fisik. Korban juga dipaksa melayani nafsu pria hidung belang di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kota Bekasi. Seorang paman di Asahan, Sumatera Utara tega mencabuli keponakannya yang masih di bawah umur. Aksi pelaku diketahui warga yang mendengar cerita korban hingga akhirnya pelaku jadi sasaran amukan massa. Inilah video amatir warga saat aparat Polres Asahan mengevakuasi seorang pelaku pencabulan dari dalam rumah kakak iparnya. Meski sudah dikawal polisi, warga yang geram dengan ulah bejat pelaku masih berusaha menghakimi hingga pelaku dimasukkan ke mobil. Pria berinisial R ini sebelumnya ditangkap warga karena kedapatan mencabuli keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. R mengaku tergoda saat melihat korban tidur di kamar dan di rumah hanya ada mereka berdua. Apa sebabnya? Apa? Apa? Nafsu. Berapa kali Bapak lakukan? Sekali. Masuk ke dalam kamar dan mengancam korban apabila korban memberitahukan sesuatu kepada orang lain akan dibunuh. Mendapat ancaman tersebut si korban diam, kemudian dilakukanlah perbuatan tersebut. Kejadian tersebut korban berteriak sehingga warga yang berada di sekitar rumah korban berdatangan dan kemudian melakukan mengamankan tersangka. R, si pemencabul, kini harus mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang anak diculik dan ditukar dengan tabung gas melon. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Realita.